Assalamualaikum teman-teman pejuang rantau dimanapun kalian berada. Video kali ini aku nunjukin, mengajak kalian untuk melihat suasana perkebunan yang ada di Jenewa. Ya, bikin suasana sepinya ya. Ini sekarang jam 11. Menjelang musim dingin itu memang bukan masanya tanam sayuran ya, tapi sudah ada juga yang mulai nanam kayak gandum gitu. Jadi nanti waktu setelah habis musim dingin itu dia udah besar. Biasanya musim tanam itu di bulan Februari menjelang musim panas. Nanti menjelang musim dingin ada tanaman-tanaman khusus yang bisa ditanam di musim dingin. Nah, kita ya memang di sini apa ya, slow living banget ya. Teman-teman bisa lihat ya, suasananya kayak di film-film misteri gitu. Nah, yang aku takutkan itu kalau jalan sepi gini, bukan orang tapi anjing. Serem bos. Banyak anjing itu serem. Kayak yang di sana tuh ya. Tuh. Di ujung itu dia bawa anjing berapa? 5 tuh. Nah, berapa tuh? Kan serem kan? Kita yang bawa anjingnya cakep. Dan anjingnya juga ramah-ramah. Tadi nyapa anjingnya. Nyapanya gimana? Oh ya, jadi teman-teman bisa dilihat suasananya ya. Adem banget tuh. Nah, ini bukan tanaman, ini rumput nih. Nah, mereka pakai pupuk, kebanyakan pupuk organik ya. Ini kotoran kuda. Nah, kotoran kuda seperti ini, legasinya tuh keluar tuh, kelihatan ya, terasa gitu. Nah, ini dijadikan pupuk organik yang nanti ditabur ke ladang seperti ini. Nah, teman-teman, ini kontur tanahnya berbatu ya, campur batu gitu, tapi subur dia. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, ini yang sudah tanamin ya apa ya, gandum. Udah mulai tumbuh kan ya. Nah, teman-teman lihat dah, kelihatan tuh ya. Nah, tanam gandum tuh. Tapi kontur tanahnya banyak batu-batuan ya, teman-teman ya. Makanya dipakai ini. Pakai nih supaya subur. Ini suasana pertanian di Switzerland, teman-teman. Ya begini sepinya, orang jogging satu-satu gitu ya. Nah, menarik. Slow living, hidup santai, nggak terlalu hektik. Tapi kalau di kota-kotanya hektik. Jadi bisa kita contoh nih pertaniannya kenapa pertanian di Indonesia itu petaninya susah sekarang, karena harganya tuh kita lihat ini. Nah, ini ke Vincennes ke kanan, ke kiri Corsier, La Savonnière, Kolok nih, Rigi. Kita mau ke kanan nih. Begini suasananya, teman-teman ya. Oke, berkabut ya. Nah, lanjut yang tadi. Kenapa pertanian di
petani Indonesia itu cenderung sulit ya, dan harga-harga hasil tani itu murah karena terlalu banyak tengkulak, dari tengkulak ke yang satu ke tengkulak yang lain gitu ya. Jadi dibelinya, jadi harga tuh dipencet banget sama tengkulak tuh. Jadi ya sekarang kan kalau zaman dulu tuh petani, zaman Pak Harto ya, itu petani tuh nggak malu kita bilang petani. Kalau sekarang, dulu ditanya kamu anak siapa, anak ini, kerja orang tua apa, petani ya. Sekarang petani itu dianggap rendah gitu, padahal kalau di Eropa petani itu jadi backbone-nya kehidupan dan tajir-tajir gitu loh. Ya itu harus dibangkitkan kembali lah. Ya mudah-mudahan sekarang pemerintah punya program-program khusus untuk menaikkan taraf kehidupan petani gitu ya. Yang kita inginkan gitu teman-teman. Nah, terkadang kita suka berpikir kenapa harus membanding-bandingkan dengan negara lain. Tidak demikian, bukan banding-bandingkan, kita tuh studi ya, kita kaji mana yang baik kita ambil, mana yang tidak ya tinggalin, kan begitu. Itu kan para pejabat-pejabat tuh kalau studi tour itu kan ke luar negeri itu kan ngambil yang baiknya kan. Nah diterapkan di Indonesia sama lah, kita juga begitu. Jadi daripada program-program yang nggak jelas ya, diterapkan lebih baik bagaimana caranya supaya program pemerintah itu tepat sasaran. Misalkan sembari pupuk ya untuk petani, pupuk gratis buat petani, ada insentif-insentif khusus, pinjaman-pinjaman khusus. Nah di India ada pinjaman khusus semacam, kalau di Indonesia tuh KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Nah di sana ada khusus buat petani, dia pinjaman yang sangat meringankan. Terkadang kalau gagal panen itu pinjamannya dihapus teman-teman, jadi tidak bayar, tapi memang gagal panen. Disurvei oleh petugasnya itu di India udah kayak gitu. Nah di Indonesia kebanyakan karena susah cari modal, akhirnya para petani-petani di desa itu dia lebih cenderung minjem ke apa istilahnya, makelar, apa ya istilahnya, yang minjemin uang tapi bukan bank, itu orang, ya makelar lah, apalah namanya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah, aku lupa istilahnya. Nah akhirnya bayarnya harus 10% setiap bulan bunganya. Akhirnya gagal panen, habislah, rumahnya diambil sama apa ya, sama oknum tersebut gitu. Ada istilahnya tengkulak, bukan tengkulak apa gitu, yang minjamin uang gitu loh. Terus tapi bukan bank ya. Ini banyak di desa-desa, ini menjerat dan merugikan teman-teman. Ini aku putih-putih ini karena di sini dingin, aku nggak pakai lotion kan, jadi kering. Mudah-mudahan taraf hidup pemerintah taraf hidup petani di Indonesia diperhatikan pemerintah, terus jadi lebih baik lah kehidupan kita ya di masa mendatang. Negara-negara Eropa itu bisa maju kan karena sistem yang matang, well govern, pemerintahan yang bersih ya, itu gitu. Jadi tidak dikuasai oleh tidak dimonopoli gitu ya. Jadi fasumnya, fasilitas umum itu benar-benar diperhatikan, diutamakan. Ya lama-lama dengan adanya media ini aku pikir akan makin baik lah.
Sehingga kalau ada yang macam-macam tuh langsung di viral. Ya kalau sekarang ini istilahnya no viral no justice, nggak apa-apa. Diviralkan aja dulu biar ada justice. Lama-lama kan terbiasa kita. Jadi ya ada yang naik sepeda pagi-pagi, asik juga nih melihat pertanian. Nah, di sini tuh orangnya ya cuek-cuek lah gitu ya. Ya masing-masing aja lah gitu. Awal sampai di sini tuh aku agak canggung karena harus nyetir setir kiri kan ya. Setir kiri arahnya kanan gitu. Karena aku biasa di India kan, barbar aja aku nyetirnya kan. Di sini harus ada 10 km. Kecepatannya 30, 60 km per jam. Wah, pelan-pelan aja lah. Jadi ya begitu teman-teman. Ini kita sudah masuk jalan raya. Kita harus nyebrang. Nah, ini rute sepeda. Route mission, mission Fortis. Aduh, apalah. Nanti kita belajar bahasa French. Nah, begitu rata-rata skuternya. Lumayan juga nih perjalanan. Ada 10 menit. Oke teman-teman, nanti waktu musim panen kita videoin lagi seperti apa. Tapi sekali lagi aku nunjukin kontur tanahnya batuan teman ya. Di sini, ini pertanian tapi kontur tanahnya batuan. Nah, biasanya gandum, terus sayur-sayuran, bisa subur juga ya. Oke, terima kasih kawan-kawan udah mampir di channel Pejuang Rantau Eropa. Sudah fish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.